Orang mendapatkan kita bekerja tanpa berdoa, saudara sangat sombong. Kalau saudara bekerja tidak berdoa, saudara sombong betul. Saudara merasa bahwa apa yang saudara menjadi gubernur, saya menjadi camat, saya menjadi DPR, pegawai semuanya, karena karya saya dan pintar saya sendiri. Tidak berdoa, tidak sembahyang, tidak berterima kasih kepada Allah, maka tergolonglah kita orang-orang yang sangat sombong dan angkuh. Begitu juga kalau orang berdoa tidak bekerja, tidak mungkin, karena hanya orang itu sendiri yang bisa merubah akhlak dan perilakunya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah nasib seseorang, Allah tidak merubah nasib satu kaum, Allah tidak memperbaiki satu generasi, Allah tidak memperbaiki kehidupan satu keluarga, kecuali mereka sendiri yang melakukan perubahan dalam dirinya. Dari gambaran inilah, selalu dari dahulu kala kita sudah selalu mengingat, di dalam lontar ditulis besar-besar. Saya membaca terjemahannya, kemudian saya kaitkan dengan beberapa referensi-referensi Al-Quran. Itulah yang kita kenal. Resopa, Pemanini, Nama Lomo, Naletei, Pamase, Dewata. Jadi semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bekerja, kita berbuat, kita berzikir, tapi sholat kita bagus. Kita berzikir, tapi dengan tetangga kita baik. Kita mengembangkan dakwah, tapi kita dengan teman baik. Ya boleh ada orang Islam yang saling sikut menyikut. Sudah habis saatnya, sudah berhenti orang Islam saling memfitnah, saling mengadu domba. Karena kita bukan teroris, kita ini adalah mujahid. Kita bukan mati konyol, kita ini mati syahid. Kita rindu lagi berteriak, baca Quran, baca syahadat di mana-mana, tiba-tiba senjata langsung lewat, syahid kita. Begitulah cara Nabi dengan para sahabat merindukan mati tidak di atas ranjang, tapi mereka mati di tengah ladang perjuangan dakwah untuk kepentingan umat. Gambaran inilah yang menurut saya harus dilakukan. Karena bukan hak saya. Saya punya gaji hanya yang ada saja. Berkali-kali mereka bertentangan dengan saya. Sebelum saya datang kemarin sore, sayangnya Bib, kalau dulu kita ikut dengan Anda, sekarang subhanallah kita tidak begini. Saya bilang penyesalan selalu datang dari belakang. Dan le'nu punggawa. Iya itu. Karena itulah saya tidak henti-hentinya mengingatkan teman-teman saya yang sekarang duduk di parlemen, teman-teman saya yang masih menjabat. Saya selalu bilang, menjadi anggota DPR itu adalah pekerjaan sambilan. Pekerjaan saya utama adalah mubalik, pekerjaan pokok. Karena itu para mubalik yang jadi anggota DPR tidak lagi diundang berceramah. Saya diundang terus. Lebih banyak saya datang ke Pindang. Berhenti lagi dari DPR, masih berceramah terus. Sampai mati kita harus berceramah. Kecuali televisi sudah tidak mau terima kita punya kata-kata. Iya. Alhamdulillah ya, mic ini tidak mati-mati kesian. Saya tadi bilang sama Pak Bupati, kalau penyanyi itu beda dengan mubalik. Kalau penyanyi punya mic dari panitia. Kalau penyanyi, kalau mubalik punya mic panitia. Kalau penyanyi punya mic sendiri. Jadi waktu mati tadi mic ini, abang bisik sama Pak Bupati. Saya bilang, Andi, saya baru tahu ternyata bahwa artis itu punya mic sendiri. Kenapa? Karena waktu abang menyanyi sama Ike Nurjana, waktu abang menyanyi sama Ike Nurjana, satu rapang semua beredar SMS. Masuk SMS bahaya. Kau benekula ila maga yorola kemo ini. Makelo isi bawah Ike Nurjana. Kenapa kesian Ike Nurjana kurang? Di bawah mic-nya sendiri. Jadi kalau mati mic, otomatis mic-nya hidup dan loudspeaker-nya semua menyala. Pertama kali, jadi ada hikmahnya itu menyanyi dengan Ike Nurjana karena dia punya mic sendiri. Saya mau pinjam waktu itu, tapi dia bilang, abang boleh bawa pulang mic-nya ke rumah. Saya bilang, bahaya kalau bawa pulang mic ke rumah. Sampai di rumah bisa kita bahaya nih kalau gini.
Apa kali sidendring kita beristrikan ini, celaka kita bahaya kalau bawa main ke Nurjana ke rumah. Tapi itulah pengertian yang saya mau katakan kepada Bapak. Masing-masing orang ini ada kedudukannya, kasihan. Masing-masing orang ada manfaatnya. Ada orang yang punya tugas bikin ini, agak senai. Telur ayam. Ada orang yang tugas bikin bunga. Bapak dan saudara, hati-hati. Dua cara kembalikan uang itu kepada orangnya. Kalau kita malu, titip saja di masjid. Bapak tidak dapat pahala. Uang itu dipakai untuk membangun masjid, tapi Bapak tidak dapat pahala. Masjidnya tetap dibangun dengan baik. Imam Malik menjelaskan lebih keras pendapatnya. Sebetulnya tidak boleh dibangun juga uang itu dengan masjid atau dibikin tempat ibadah, karena tidak mendatangkan berkah. Tapi Imam Syafi'i bilang boleh, tapi saudara tidak mendapatkan pahala. Subhanallah, saya tadi cerita-cerita dengan orang tua kita di rumahnya, Pak Kadir Faiz. Saya bilang selama saya di DPR, menjadi anggota DPR, pernah menjadi ketua Pokja Pertahanan selama 6 bulan. Selama 6 bulan itu mengelola 1,8 triliun. 1,8 triliun. Yang bocor di Senturi berapa? 6,7 triliun. Untuk melawan Yusuf Kala saja harus ongkos 6,7 triliun di bahaya. Oke. 1,8 triliun itu dengan mata proyek 112 mata proyek. Satu proyek yang harus ditandatangani paling kecil uang yang harus bayar tanda tanganku sekitar 250 juta. Sekitar itu. Jadi kalau 112 proyek, ya sebutlah rata-rata paling tinggi 750 juta, karena bagi teman-teman paling kecil 250 juta. Berarti minimal saya bisa membangun rumah yang paling besar di Rapang sana itu dengan gagah berani, sekitar tanah luas lah di sana. Bapak tahu, selama 5 tahun Allah memelihara kita. Kata teman-teman saya dari Pokja-Pokja yang lain, Ali Mukhtar, hidup ini di dunia bukan di akhirat kau sekarang. Yang ada sikat, belakang kita urus. Sekarang 7 orang sudah ada di KPK. Kami 9 orang. Saya sama teman yang satu, saya bilang, tidak mungkin ada orang bisa kasih uang ke kita, nilainya tidak ada angin, tidak ada hujan, 100 juta. Tidak mungkin ada orang tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba kasih kita uang 200 juta. Tidak mungkin ada orang bisa cuma-cuma kasih kita uang 300-400 juta kalau bukan ada maunya. Karena itu berkali-kali kita pulangkan uang ke bank, penerimaan negara bukan pajak. Mereka marah. Kalau saudara mau idealis, jangan di DPR, pergi kau menjadi pengurus masjid. Sehingga dia, Abi Mami, saya mohon maaf, kasihan. Saya tidak tahu mau bawa uang kemana. Saya bingung juga, saya harus kembalikan. Aku wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, semata-mata diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah malu, bekerjalah kamu, berbuatlah kamu, fasayar Allah, berbuatlah kamu, beramallah kamu, bekerjalah kamu, fasayar Allah, karena Allah wa rasulahu, dan rasulnya Allah kamu lakukan. Nanti Allah, Rasul, dan orang-orang beriman, wal mu'minun fasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Biar Allah, Rasul, dan orang-orang beriman yang akan menilai apa yang kalian lakukan. Dari gambaran inilah Bapak dan sidang jamaah yang saya muliakan, kalau betul-betul malam ini kita ingin menjadikan peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai apresiasi dari cinta dan terima kasih kita kepada yang ada pada Nabi, tidak ada pilihan lain kecuali harus kita terapkan di tengah. Kamu makan bisimali dengan tangan kiri, fa inna syaitan, karena sesungguhnya syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Bu,
Ya. Bapak ingat baik-baik, kalau kita betul mau ikut teladan Nabi, kata Nabi, jangan kamu makan dan minum dengan tangan kiri, karena syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Kata Abu Dzar Al-Ghifari, "Fakaifa naftal hada ya Rasulullah?" Bagaimana kalau ada orang yang makan dan minum dengan tangan kiri? Kata Nabi, kalau engkau mau melihat syaitan, maka lihatlah orang yang makan dan minum dengan tangan kiri. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza akalat thayyiban farrata ahlukum." Kalau hendak engkau memberikan makan kepada anak dan istrimu dan keluargamu, maka apa yang kau dapat dari hasil kerjamu, dapatkan dengan cara yang halal. Kalau suku kapangnya, ini di toko Cina, air ini halal di toko Cina. Tapi kalau Cinanya kita gebukin dulu baru ambil airnya, maka cara kita mengambil air ini haram, membuat air ini kedudukannya haram. Karena itu yang makan dan minum bukan saja halal, tetapi thayyibah, halalan thayyibah. Rame-rame, halalan thayyibah. Ingat baik-baik, seluruh umat Islam, kewajiban berdakwah, kewajiban menyiarkan ajaran agama bukan hanya mereka yang punya latar belakang agama. Kewajiban menyampaikan syiar dakwah, kewajiban mengembangkan zikir dan doa dan dakwah bukan hanya mereka yang berasal dari pesantren, bukan mereka yang hanya berasal dari IAIN, bukan mereka yang tamat dari Al-Azhar, dari Mesir, dari Kairo. Siapa saja yang mengatakan diri mereka beragama Islam, wajib hukumnya menyebarkan dakwah dalam kapasitas yang mereka miliki. Kalau dia camat, maka jabatan camat itu harus bisa bermanfaat untuk kepentingan masyarakat. Kalau dia lurah, maka tugas dan tanggung jawab lurahnya harus bisa memberikan pencerahan yang baik kepada umat. Dia bupati, dia gubernur, dia menteri, dia presiden, dia DPR, kayak Dinda Zumardi. Nah, coba Dinda berdiri sedikit, abang kasih lihat, berdiri. Balik muka ke belakang Adinda, anggota yang terhormat. Sekedar saya sampaikan kepada jemaah sekalian, ini Adinda ini lagi sendiri. Ini kader terbaik Bang Ali, jadi jangan ragu. Belum ada yang temani. Abang bawa datang juga Pak Bupati, meskipun Pak Bupati sudah kenal, tapi Bang Ali sengaja mau mengumumkan makan Indomie. Siapa suruh? Kemarin dia cerita cuci pakaian sendiri, masa sudah DPR masih cuci pakaian sendiri. Saya bilang siapa suruh? Ya, Bapak Bupati, Abang Ali kasih tugas satu. Bapak Bupati punya tanggung jawab urus ini Adinda. 1 minggu kita datang segera. Kurang adek. Ya, oke. Tanggung jawab yang tidak terpisahkan. Semua orang diberikan kewenangan itu terpisah-pisah. Kata Nabi, diriku dari ujung rambut sampai dengan telapak kaki adalah kuserahkan kepada kepentingan umat. Hidup dan matiku tidak ada lain, hanya menghamba kepada Allah Ta'ala. Nabi berkali-kali menguraikan doa yang dibaca pada waktu kita sholat. Coba lihat, farubba alaika tastal fi sholat nufarata fi doa. Ada kalimat-kalimat taukid ditulis di situ. Pada waktu kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, ada kita baca di sana, inna salati wa nusuki wa mamati lillahi rabbil. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, pengorbananku, perjuanganku,